Oke, perkenalkan, nama saya Haryadian Setia Abdul Rizky dengan NIM 21106111232. Saya dari kelas D, mata kuliah Hukum Pembangunan Keberlanjutan. Saya akan menjelaskan mengenai tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs yang telah diselenggarakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa di beberapa negara. Pertama, kita masuk ke apa itu SDGs. SDGs adalah salah satu program atau agenda 2030 yang isinya adalah kesepakatan pembangunan baru yang mendorong perubahan-perubahan yang bergeser ke arah pembangunan berkelanjutan yang berdasarkan hak asasi manusia dan kesetaraan untuk mendorong pembangunan sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup. SDGs diberlakukan dengan prinsip-prinsip universal, integrasi, dan inklusif untuk meyakinkan bahwa tidak akan ada seorang pun yang terlewatkan atau no one left behind. SDGs terdiri dari 17 tujuan dan 169 target dalam rangka melanjutkan upaya dan pencapaian Millennium Development Goals atau MDGs yang berakhir pada tahun 2015 lalu. Dalam menjalankan program atau agendanya, SDGs mempunyai 4 pilar utama. Apa aja sih 4 pilar utama itu? Pilar pertama adalah pembangunan sosial, pilar kedua adalah pembangunan lingkungan, pilar ketiga adalah pembangunan ekonomi, dan pilar terakhir adalah pembangunan hukum dan tata kelola. Di sini Indonesia telah masuk dalam program SDGs itu. Apa buktinya bahwa Indonesia itu mengikuti SDGs? Buktinya adalah Indonesia telah mengkodifikasi hukum yang mengatur tentang SDGs. Di antaranya adalah ada dalam Perpres nomor 111 tahun 2022 tentang SDGs, lampiran Perpres nomor 59 tahun 2017 tentang SDGs, Peraturan Menteri nomor 7 tahun 2018 tentang pedoman RAN atau Rencana Aksi Nasional. Ada juga Keputusan Menteri nomor 127 tahun 2018 tentang pembentukan kelompok kerja, dan terakhir Rencana Aksi Nasional atau RAN SDGs 2021 sampai 2024. Lalu kira-kira apa sih tujuannya PBB buat program ini? PBB membuat program ini dengan tujuan untuk kesejahteraan kehidupan manusia di dunia. Di antaranya adalah dengan berusaha mengurangi angka kemiskinan di dunia. Dengan pertimbangan bahwa kemiskinan masih menjadi problem di berbagai negara di dunia, maka penghilangan kemiskinan dan kelaparan pada 2030 menjadi tulang punggung dari tujuan agenda pembangunan berkelanjutan. Kemiskinan yang terjadi tujuan menjadi tujuan utama MDGs, kembali menjadi tujuan utama dalam SDGs. Terus juga ada mengurangi angka kelaparan, tadi masih nyambung. Tidak semua orang mempunyai kemudahan untuk memperoleh pangan yang dibutuhkan, dan hal ini mengarah pada kelaparan dan kekurangan gizi dalam skala besar di dunia. Yang ketiga ada meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan di dunia. Seluruh isu kesehatan dalam SDGs diintegrasikan dalam satu tujuan, yakni tujuan nomor 3, yaitu menjamin kehidupan yang sehat dan mendorong kesejahteraan bagi semua orang di segala usia. Terus ada lagi tujuannya, itu mengembangkan kualitas pendidikan di dunia. Pendidikan dewasa ini merupakan hak mendasar di dalam nilai kehidupan manusia. Pendidikan memiliki peranan yang sangat penting untuk menunjang kehidupan manusia, karena pada dasarnya manusia dalam melaksanakan kehidupannya tidak lepas dari pendidikan. Implementasi dan pengembangan kajian pendidikan juga harus disesuaikan dengan kondisi serta situasi sosial yang ada di masyarakat, sebab pendidikan laksana eksperimen yang tidak pernah selesai sampai kapanpun. Sepanjang ada kehidupan manusia di dunia ini, dikatakan demikian karena pendidikan merupakan bagian dari kebudayaan dan peradaban manusia yang terus berkembang. Dan ada beberapa tujuan lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu karena ada banyak banget tujuan dari SDGs ini. Sekarang kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Mengapa program SDGs ini belum terlihat hasilnya? Karena ini kan program ini kan sudah dibuat dari tahun 2021. Mungkin dari sebelum 2021, karena dari peraturannya pun sudah ada pada tahun 2018, dan ini kan kelanjutan dari MDGs. MDGs itu selesai di 2015, berarti kemungkinan SDGs ini adalah 2016 atau 2015 mungkin. Mengapa program SDGs ini belum terlihat hasilnya? Menurut pernyataan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres,
tentang terhambatnya pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals atau SDGs, dan meningkatnya ketidaksetaraan. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres telah mengingatkan bahwa pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan mengalami kendala dan ketidaksetaraan semakin meluas. Dalam persiapannya menjelang sidang umum PBB, Guterres menyampaikan bahwa hanya 15% dari target TPB yang berhasil sesuai rencana, sedangkan sisanya terhenti atau bahkan mengalami kemunduran. Faktor utamanya adalah retorika berlebihan dari negara-negara maju yang terus mempertahankan sistem yang dianggap tidak adil. Menteri Luar Negeri Indonesia Retno LP Marsudi menyuarakan pandangan bahwa negara-negara selatan, khususnya negara berkembang, mengalami kesulitan tumbuh dan berkembang menjadi negara kaya. Hal ini disebabkan oleh adanya diskriminasi dalam perdagangan dan hambatan dalam mengembangkan industri berbahan baku alam. Dilaporkan oleh PBB bahwa pencapaian TPB secara global hanya mencapai 12% sesuai target, sementara 50% berjalan dengan lambat dan 30% lagi stagnas atau adanya kemunduran. Tantangan seperti kelaparan global dan kesenjangan gender menjadi sorotan, sementara sebagian besar negara berkembang masih jauh dari mencapai target TPB 2030. Menurut pendapat saya, hal itu juga menyoroti tantangan global seperti perubahan iklim, adanya pandemi COVID-19 pada saat 2019 kemarin, dan potensi konflik di berbagai wilayah. Dalam hal ini, maka dapat saya simpulkan bagaimana pentingnya kerjasama internasional dan keadilan dunia melalui TPB harus lebih ditingkatkan. Karena menurut saya, tanpa adanya kerjasama aktif dari negara kaya atau negara maju untuk membantu negara berkembang, perdamaian dunia dan kesejahteraan sosial universal sulit untuk dicapai. Begitulah kurang lebihnya hal yang dapat saya presentasikan dari materi yang sudah saya baca tentang SDGs ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.